bangsa dan masyarakat kita. Allah tolong kita dan setiap saudara-saudara kita yang terzolimi, teraniaya di Palestina dan berbagai macam tempat. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Hadirin Allah muliakan, kita akan lanjutkan materi Al-Wabilus Shayyib sebagaimana yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmati beliau, orang tua beliau, guru-guru beliau, dan para ulama kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, Ibnu Qayyim melanjutkan an Ummi Habibah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ummu Habibah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, kalamu bani Adam kulluhu alaihi la lahu. Ucapan anak Adam atau yang keluar dari lisan anak Adam, kulluhu alaihi la lahu, semuanya akan memberatkan dia dan tidak ada yang mendukung dia. Semuanya akan memberatkan dia dan tidak akan mendukung dia, baik di dunia apalagi di akhirat, khususnya di akhirat ya. Jadi semua ucapan kita ini menarik. Ini semua ucapan kita yang meluncur dari lisan kita, hukum asalnya akan memberatkan kita, akan membahayakan kita, akan mengancam kita, bukan mendukung dan bermanfaat untuk kita. Ini kaidah yang harus dipahami kita semua. Seluruh perkataan anak Adam itu membahayakan dirinya, merugikan dirinya, memudaratkan dirinya, dan tidak menguntungkan dirinya. La lahu illa amran bima'ruf, kecuali 3 hal. Yang pertama, amar ma'ruf, illa amran bima'ruf, au nahyan 'anil munkar, au dzikran lillahi azza wajalla. Yang pertama amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, berdakwah, kasih nasihat, kasih motivasi, mendidik istri, mendidik anak-anak, mensupport orang tua, mendukung suami kepada kebaikan. Jadi semua amran bil ma'ruf, mengajak pada kebaikan. Atau yang kedua, nahyan 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Yang ketiga, zikrullah, mengingat Allah dan berzikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hadis hasan gharib. Sebagian ulama mengisyaratkan hadis ini mursal, namun hadis ini jelas didukung oleh berbagai macam nusus atau ayat dari Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi SAW. Jadi hadirin Allah muliakan, ini kaidah hidup. Semua ucapan kita, hukum asalnya memberatkan kita, merugikan kita, membahayakan kita, kecuali amar ma'ruf nahi munkar dan berzikir kepada Allah. Bahkan amar ma'ruf nahi munkar pun adalah amar ma'ruf nahi munkar yang sesuai dengan kaidah dhabit atau rambu-rambu syar'i. Artinya kita nggak bisa berdalil dengan amar ma'ruf nahi munkar lalu kita caci maki orang, atau kita mencela orang, atau kita berdalih dengan amar ma'ruf nahi munkar lalu kita mencaci maki pihak lain. Allah berfirman misalnya dalam surat Al-An'am ayat 108, وَلَا تَصُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Dan janganlah kalian mencela yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Kenapa? Karena kalau kalian mencaci maki mereka, mereka akan balas dengan mencaci maki Allah dengan melampaui batas tanpa ilmu. Itu poin. Jadi jangan lakukan hal itu. Kenapa? Karena dampaknya nggak bagus. Jadi jangan pernah berpikir bahwa secara mutlak kita bebas menggunakan lisan kita dengan dalih amar ma'ruf nahi munkar.
Kayak misalnya suami nggak bisa dengan dalil amar ma'ruf nahi munkar lalu dia caci maki istrinya, menyebutkan kata-kata kasar rendah kepada istrinya dengan alasan amar ma'ruf nahi munkar. Atau istri ketika lagi marah sama suami atau suaminya terjatuh dalam kesalahan atau khilaf, lalu istri dengan dalil amar ma'ruf nahi munkar caci maki suaminya, bentak-bentak suaminya, ngamuk sama suaminya. Sekali lagi amar ma'ruf nahi munkar ada kaidah. Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya berkata baik atau diam. Makanya tadi opsinya tuh dua, hendaknya berkata baik atau diam. Makanya kata sebagian para ulama, sebelum kita bicara kita harus mikir, ini dampaknya bagaimana? Ini baik atau buruk, atau menimbulkan dampak baik atau dampak buruk? Kalau ini tidak bisa kita jawab, diam. Tapi kalau kita bisa jawab, dalam arti ini kalimat yang baik dan akan menimbulkan dampak yang baik insyaallah ta'ala, atau paling tidak memperburuk kondisi, dan saya akan gunakan kata-kata yang baik, maka silakan bicara. Kalau enggak, diam. Kalau ragu-ragu, diam. Itu kalau Anda beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi hadirin Allah muliakan, lihat bagaimana penekanan yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya alaihissalam dalam masalah lisan. Karena sekali lagi, kalamu bani Adam kulluhu alaihi lalahu. Ini kaidah besar dalam hidup. Kalau ini kita yakini, tidak akan ada banyak konflik horizontal di masyarakat. Sosial media kita akan adem. Karena semua tahu bahwa hukum asalnya apa yang kita ucapkan di dunia nyata atau di sosial media itu akan merugikan kita, khususnya di akhirat, akan membahayakan kita di akhirat, akan memudaratkan kita, bukan menguntungkan. Itu hukum asal, kecuali amar ma'ruf nahi munkar, dan ada kaidahnya, diantaranya dengan lemah lembut, dengan mempertimbangkan maslahat mudarat, dan dengan kalimat yang baik, dengan niat yang ikhlas. Itu amar ma'ruf nahi munkar. Dan yang berikutnya zikrullah, berzikir kepada Allah. Jadi berzikir kepada Allah sangat menguntungkan, sangat bermanfaat buat dunia kita, akhirat kita. Tapi justru itu yang jarang kita lakukan. Ila man rahimah rabbuh. Justru memudaratkan kita sering banget kita lakukan. Ghibah itu kan menghancurkan kita di dunia maupun di akhirat. Di akhirat kita disuruh makan bangkai, lalu dosa dia ditransfer ke kita, atau pahala kita kasih ke dia. Kita bisa jadi orang yang bangkrut. Dan hati kita kotor di dunia. Setiap kita gibah, hati kita kotor. Gak ada ceritanya gibah meningkatkan iman. Apalagi kalau itu fitnah. Dan mayoritas gibah itu gak bisa lepas dari fitnah. Karena begitulah ucapan itu berkembang di masyarakat. Dari orang pertama satu kalimat sampai orang ke-10 berapa? Satu halaman. Benar bang? Udah makan asam garam kehidupan, benar gak? Bagusnya benar gak? Itu masyarakat. Dari orang pertama satu kalimat sampai orang ke-10 satu halaman. Syukur-syukur gak jadi satu buku. Sebagian pihak itu banyak, semua bumbu. Jadi mungkin awalnya benar, kalau benar kan gibah. Tapi setelah orang kedua, orang ketiga, orang keempat, orang kelima, semua kidib, dusta semua. Itu kalau awalnya benar. Sebagian dari awal sudah fitnah. Jadi fitnah, campur bumbu fitnah, campur bumbu fitnah.
Mungkinkah hati kita sehat dengan mengkonsumsi itu? Itu merusak hati, merusak batin, menurunkan iman. Itu di dunia. Dan dosa besar pula. Dosa besar. Hati rusak, dosa besar. Nanti hubungan rusak. Salah lagi. Kita dipermainkan orang. Waktu habis kan kita sudah bahas di Riyadhus Shalihin, kita akan ditanya tentang waktu kita. Tapi berapa banyak di antara kita yang siap meninggalkan itu selama-lamanya? Padahal sangat merugikan. Sedangkan berzikir sangat menguntungkan. Sangat menguntungkan. Namun kita lupa. Zikir pagi sangat menguntungkan, lupa. Zikir petang sangat menguntungkan, lupa. Zikir mau keluar rumah sangat menguntungkan, lupa lagi. Masuk rumah, lupa lagi zikir. Ketemu orang, lupa lagi kasih salam. Jadi kita melupakan hal-hal yang bermanfaat, dan bukan hanya ingat, ngerjain hal-hal yang merusak. Itulah keajaiban manusia itu. Innahu kana zaluman jahula. Manusia itu zalimnya luar biasa dan bodohnya luar biasa. Yaitu yang bermanfaat dilupain. Yang merugikan bukan hanya diingat, dikerjain terus. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Oleh karena itu, khususnya ibu-ibu sekalian dan jamaah, marilah kita, itu kaidah. Dan ini PR buat kita semua, khususnya ini kajian wanita buat ibu-ibu. Hati-hati dengan lisan. Pokoknya hukum asalnya yang keluar dari lisan kita merugikan kita, bukan menguntungkan. Kecuali 3, amar ma'ruf nahi munkar dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan taufik. Wassallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada masa ketika rezeki terasa lapang, dan ada saat ia terasa sempit. Maka saat terasa sempit, jangan berhenti memberi. Karena siapa yang memberi, Allah menggantikannya dengan balasan besar di dunia dan akhirat. Mulailah memberi atau bersedekah kepada yang terdekat, seperti keluarga, kerabat, hingga saudara jauh yang membutuhkan. Kita juga bisa bersedekah dan terlibat dalam perjuangan menebar kebaikan melalui beragam program serta operasional Yayasan Muhajir Peduli Indonesia yang insya Allah bermanfaat. Salurkan sedekah terbaik kita melalui